Kepala suku merupakan elit politik lokal yang memiliki peran cukup penting dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut terdapat juga pada masyarakat suku Mairasi. Suku Mairasi tinggal di pedalaman Kabupaten Teluk Wondama. Mereka biasa disebut juga orang-orang gunung. Kabupaten Teluk Wondama merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat. Kabupaten ini berjarak 110 mil laut atau sekitar 203 km dari Kabupaten Manokwari, ibu kota Provinsi Papua Barat. Ditempuh dengan jalur udara dan laut. Bila dari Indonesia bagian barat seperti Jakarta dan Surabaya, perjalanan ditempuh dalam waktu hampir 24 jam karena terlebih dahulu ke Manokwari dan berganti moda transportasi penerbangan antar kabupaten atau kapal. Suku Mairasi adalah salah satu suku asli Kabupaten Teluk Wondama. Mereka tinggal di pedalaman, yaitu di distrik Naikere hingga ke wilayah Kabupaten Kaimana. Mereka tinggal di wilayah perbukitan dan pegunungan antara Wondiboy dan Waropen. Ada kepala suku umum yang menguasai wilayah Mairasi dari Kecamatan Naikere hingga Kecamatan Arguni Atas, Kabupaten Kaimana. Di bawah kepala suku umum, ada kepala suku kampung yang berada di setiap kampung. Para kepala suku ini bertugas tidak saja menyelesaikan masalah-masalah adat, memimpin upacara adat, tetapi juga menjadi syaman atau dukun bagi masyarakatnya. Kabupaten Wombu berjarak sekitar 100 km dari Wasior. Kampung ini disebut juga Wosimo karena berada di anak sungai Wosimi, yaitu sungai Wombu. Ada gua Nenek Inggorosai. Nenek Inggorosai merupakan salah satu leluhur masyarakat Mairasi dan saudara Kuri yang menurunkan sebagian orang-orang Papua Barat seperti Kaimana, Manokwari Selatan hingga Wamesa. Mereka juga meyakini sebagai keturunan Adam. Jauh sebelum Kristen masuk, mereka telah melakukan tradisi membasuh tangan untuk tamu yang datang. Mereka memberi tumpangan keyakinan asli dan Kristen hidup menyatu. Tokoh masyarakat yang paling menonjol adalah kepala suku. Dalam sejarahnya, kepala suku terbentuk jauh sebelum kepala kampung. Kepala kampung dibentuk oleh Belanda tahun 1900-an. Secara antropologis, pola kepala suku Mairasi ini merupakan gabungan antara Ondoafi dan orang berwibawa atau primus inter pares. Di kampung ada kepala suku kampung, di atasnya ada kepala suku umum. Tidak saja dipilih karena pewarisan, tetapi memiliki kesaktian. Ia mempunyai ilmu atau jarire. Pada saat perang tiga suku antara Maire, Mairasi, dan Toroar, kepala-kepala suku menjadi panglima perang. Perang ini menyatukan ketiga suku di bawah pengaturan kepala suku umum Mairasi. Ada 3 kepala suku di kampung Wombu, yaitu Martin Fett sebagai kepala suku umum atau kepala suku besar, Lukas Urio atau disebut kepala suku pendek sebagai kepala suku kampung, dan Andarias Sibeda atau dipanggil kepala suku pincang sebagai kepala suku Urere. Kepala suku menjadi penghubung antara masyarakat dan roh leluhur atau Nenek Inggorosai. Ia ikut memimpin upacara adat dalam peristiwa kelahiran. Ia menyelesaikan masalah adat. Bila ada yang sakit, ia berkunjung menjaga. Begitu pula bila ada yang melahirkan. Ia memiliki pengetahuan tentang obat-obat tradisional. Ia melakukan pengobatan. Belakang sakit untuk ibu-ibu mau melahirkan. Itu biar cara penggunaannya itu gimana itu Bapak? Penggunaannya dia punya air ini kelihatannya macam punya itu. Juga bisa diminum. Punya Tali. Terus daunnya ditaruh di punggung. Ibunya tuh di saat berbaring. Dipakai rahu juga bisa dipakai dulu. Peran kepala suku menjadi semakin menonjol dalam kesehatan. Terlebih lagi sejak tahun 2009. Pada tahun itu, pemerintah memindahkan pusat kecamatan dari kampung Wombu atau Wosimo ke Naikere. Tidak saja membangun kantor distrik, tetapi puskesmas. Jaraknya 27 km dari kampung Wosimo. Akibatnya, tidak ada pelayanan kesehatan. Pelayanan hanya 1 hingga 2 kali dalam setahun.
tergantung program dari Dinkes Kabupaten. Pustu pun juga ditinggal oleh mantri dan bidan. Mantri yang ditugaskan hanya tinggal 1 hingga 2 hari dalam 2-3 bulan saja. Pelayanan kesehatan hanya dilayani oleh Dinkes tahun sekali. Akibatnya, terjadi peningkatan angka kesakitan dan kematian. Masalah ya, kesehatan ini tidak sampai macam 1 bulan tidak bisa sampai 2 kali atau 3 kali, tidak bisa, harus 1, 2, 3 bulan ke atas baru nanti naik untuk pengobatan kampung-kampung. Kalau di sini kebanyaknya malaria, terus kemudian ada yang asam urat, mence, muntabe, itu penyakit macam dan tahunan. Ini kita orang punya hubungan ini sangat sulit, jangkauan ke sana juga jauh. Juga Bapak dari kesehatan juga mau naik juga terlambat. Kalau di sini ada mantri, sekarang ini pergi kuliah semua, akhirnya kita orang. Ya, 94 itu sudah pustu, sudah ini. Sudah ada pustu. Sudah ada pustu. Terus dari pustu itu ada bidan lagi. Tapi tidak menetap. Ada yang kita tunggu hubungan mau pakai password terlambat, ada yang sudah yang lolos masih bisa hidup. Kalau yang terlambat ya sudah. Jadi yang saya inginkan itu harus lancarkan kita punya pustu. Apa lagi Bapak? Terus kemudian juga kita orang punya anak-anak yang putus sekolah bisa sekolah untuk bisa bantu-bantu ke kesehatan ke mana kan. Begitu Bapak ya. Yang sekarang sakit itu ada ini dan dukun-dukun di kampung. Terus yang seperti orang sudah mau bersaring di kampung itu mama suku yang nangani. Nangani itu. Yang di sini tidak pernah kesehatan sampai di tempatnya, ada yang tidak sampai di tempat yang jauh. Yang melahirkan ada yang punya anak bisa kasih keluar, kalau tidak bisa ya tinggal sampai mati dengan itu. Waktu tahun 2009 saya punya kakak laki-laki, dia punya maitua. Dia melahirkan, terus anaknya meninggal, terus mama juga meninggal. Yang kemarin 2014 ini sapu bapak ini meninggal malaria tinggi. Iya, malaria tinggi karena di sini kebanyakan malaria tinggi. Iya. Tahun 2013 juga ada yang meninggal Pak? Tahun 2013 anak perempuan juga, ipar adik laki-laki, dia punya maitua juga meninggal karena melahirkan, anak meninggal, terus tidak pernah bawa ke rumah sakit tuh. Makanya dia kakak ada tinggal sampai. Iya. Untuk mengatasi itu, kepala suku sangat proaktif dalam pelayanan kesehatan. Mereka membantu mengantar tim kesehatan dari Dinkes Kabupaten Teluk Wondama hingga ke kampung-kampung yang jauh. Mereka membantu meningkatkan partisipasi ibu-ibu untuk datang bila ada pelayanan kesehatan dari Dinkes.
itu bukan orang Madiasi saja, tapi semua suku pedalaman. Nah, dari kerjasama mereka, segala sesuatunya itu perlu gotong royong. Seperti ya contohnya yang kita ketemukan pada saat yang ibu yang sakit di Sarati, tapi posisinya ada di Naikere. Jadi pada saat itu memang mereka persiapan mau gotong royong pikul saja dari Naikere ke Sarati, kampung Sarati. Nah, Jaraknya berapa kilo Bapak? kalau dari kampung Sarati ke Naikere ke Sarati kan ada sekitar 17 kilo ya, 17 kilo. Nah, jadi mereka itu kan udah dari kampung Sarati turun semua, jadi rencananya pikul. Nah, pada saat itu kita mau bergeser ke kilo 8 itu. Jadi kita dari Sundraboi pakai 2 mobil, hanya 1 mobil berhenti di Kalibosi ini, kemudian saya pakai 1 mobil langsung mau ke kilo 8. Pas di kampung itu ketemu masyarakat udah ramai di situ, saya turun tanya ini ada apa. Nah, ternyata mereka persiapan untuk mau antar ibu yang sakit itu mau antar ke kampung Sarati. Nah, terus saya tanya prosesnya gimana, rencana kita pikul. Nah, jadi gantian, mungkin dari sini sampai di sana ada satu kelompok lagi di sana, ada sekitar berapa kilo, jadi 3 kilo gantian. Nah, akhirnya ya memang hal seperti itu kan wajib untuk kita. Begitu pula mereka juga membantu tenaga kesehatan untuk mempengaruhi ibu-ibu menerima KB implan. Mereka juga mengkoordinir si sakit di bawah kuasir, melakukan lobi pada perusahaan untuk membangun rumah singgah utama dan menambah bangunan baru. Rumah singgah itu terletak di Masube. Rumah singgah itu ditinggali sementara selama berobat di Wasir. Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama selalu menekankan keterlibatan adat dan gereja dalam pembangunan melalui konsep 3 Tungku. Kenyataannya, kepala suku yang mewakili adat tidak pernah secara sungguh-sungguh dilibatkan pada kasus pemindahan dan pembangunan distrik dan puskesmas. Tidak dilibatkan dalam pemilihan tenaga kesehatan yang bertugas. Keluhannya tidak pernah didengarkan. Film ini telah menunjukkan bahwa betapa penting peran kepala suku. Mereka yang lebih tahu isi hati masyarakat. Di waktu malam aku sendiri, ku duduk di pinggir pantai. Aku memandang jauh ke sana, air mataku tumpah ingat kampungku.